Aku mah masih pemula. Ajarin dong sepuh. Sepuh, ajarin dong, masih pemula aku Bombastic side eye, criminal offensive side eye. Bercanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Fahri Riyandi Manaf dari kelas manajemen 22B dengan NPM 224111169. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang data dan variabel statistika. Yaitu yang pertama, pengertian data dan variabel. Data adalah kumpulan fakta atau informasi yang dikumpulkan atau diobservasi dari suatu populasi dan sampel. Data ini bisa berupa angka, fakta, pengamatan, atau atribut lain yang relevan dengan objek atau fenomena yang sedang diteliti. Data ini menjadi bahan dasar untuk melakukan analisis statistik dan membuat kesimpulan yang lebih luas. Yang kedua yaitu variabel. Variabel dalam bahasa Indonesia adalah karakteristik yang kedua yaitu variabel. Variabel adalah karakteristik atau atribut yang berbeda-beda di setiap individu dalam suatu populasi atau sampel. Variabel ini bisa berupa angka, kategori, atau atribut lain yang dapat diukur atau diamati. Variabel digunakan untuk mempresentasikan karakteristik yang ingin dipelajari atau dijelaskan dalam penelitian studi statistik. Yang kedua yaitu syarat data baik. Yang pertama, data harus objektif sesuai dengan keadaan sebenarnya. Yang kedua, data harus bisa mewakili. Yang ketiga, kesalahan baku atau standar error harus kecil. Yang ketiga, yang keempat, suatu perkiraan atau estimate dikatakan baik atau memiliki tingkat ketelitian tinggi. Jika kesalahan bakunya kecil, syarat 2 dan 3 sering disebut sebagai syarat data yang dapat diandalkan. Selanjutnya, harus tepat waktu atau up to date. Yang terakhir, harus relevan, yaitu data yang dikumpulkan harus ada hubungannya dengan masalah yang sedang dipecahkan. Selanjutnya, ikhtisar pembagian data. Data dibagi 4, yaitu menurut sifat, menurut sumber, menurut cara memperoleh, dan menurut waktu pengumpulan. Dalam menurut sifat, yaitu ada 2, kualitatif dan kuantitatif. Dalam data menurut sumber, yaitu ada 2, yaitu internal dan eksternal. Selanjutnya, menurut cara memperoleh ada 2, yaitu primer dan sekunder. Yang terakhir, menurut waktu pengumpulannya, yaitu ada 2, time series dan cross section. Yang pertama, data menurut skala pengukuran. Yang pertama, nominal. Sifatnya hanya untuk membedakan antar kelompok. Contoh, jenis kelamin, jurusan dalam suatu sekolah tinggi, manajemen, akuntansi, dan lainnya. Yang kedua, ordinal. Selain memiliki sifat nominal,
juga menunjukkan peringkat. Contoh, tingkat pendidikan, SD, SMP, SMA, dan seterusnya. Skala perusahaan, besar maupun sedang. Selanjutnya, interval. Selain memiliki sifat data ordinal, juga memiliki sifat interval. Antar observasi dinyatakan dalam unit pengukuran yang tetap. Contoh, temperatur. Yang terakhir, rasio. Selain memiliki sifat data interval, skala rasio memiliki angka 0 dan perbandingan antara dua nilai mempunyai arti. Contoh, tinggi badan, berat badan, waktu. Jenis data menurut sifatnya. Kualitatif. Kualitatif berupa label atau nama-nama yang digunakan untuk mengidentifikasi atribut suatu elemen skala pengukuran. Nominal atau ordinal. Data bisa berupa numerik atau non-numerik. Misalnya, prestasi siswa sangat meningkat, biaya sekolah sangat mahal, penyaluran BOS sangat lancar, dan seterusnya. Yang kedua, kuantitatif. Kuantitatif mengidentifikasi seberapa banyak, how many, discrete atau how many, data selalu numerik, skala pengukuran, interval dan rasio. Misalnya rata-rata nilai matematika siswa 80, biaya SPP per bulan 100.000, 99% siswa dinyatakan tamat dan lulus, dan sebagainya. Selanjutnya, jenis data menurut cara memperoleh. Yang pertama, data primer, yaitu data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh suatu organisasi atau perseorangan langsung dari objeknya. Misalnya, BPS melakukan sensus penduduk tahun 2000 untuk memperoleh data penduduk. Yang kedua, data sekunder, yaitu data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, sudah dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain. Biasanya sudah dalam bentuk publikasi. Misalnya, suatu perusahaan memperoleh data penduduk dari BPS, data perbankan dari BI, dan lain-lainnya. Jenis data menurut waktu pengumpulannya. Cross-sectional data, yaitu data yang dikumpulkan pada waktu tertentu yang sama atau hampir sama. Contoh, jumlah mahasiswa UPI YPTK 2016-2017, jumlah perusahaan Go Public tahun 2016. Selanjutnya, time series data, yaitu data yang dikumpulkan selama kurun waktu atau periode tertentu. Contohnya, pergerakan nilai tukar rupiah dalam 1 bulan, produksi padi Indonesia tahun 2007 sampai 2016. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan tentang data dan variabel. Jika penjelasan saya kurang, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya ucapkan terima kasih. Dan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.